Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fatur Syemi di Macan Dialis. Nah teman-teman, baru-baru ini kita mendengar banyak sekali kabar, banyak sekali fenomena-fenomena, kejadian-kejadian politik yang sangat meresahkan sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia. Ada beberapa petinggi-petinggi negara atau negara yang diciduk KPK. Ada lagi kejadian-kejadian yang membuat kita gundah, seperti kayak di Papua adalah adanya deklarasi lah kemerdekaan dan macam-macam lah itu loh. Lalu ada lagi beberapa kejadian-kejadian yang sebenarnya ada pertarungan, perdebatan, beradu argumen yang ujung-ujungnya saling menghina secara personal. Lalu ditangkapnya beberapa para aktivis-aktivis sosial media dan yang lain-lain. Ulama pun ada yang dikriminalisasi. Dan ini membuat gua sebagai pribadi atau mungkin sebagai rakyat Indonesia merasakan keresahan itu yang sangat mendalam, teman-teman semua. Gue melihatnya gini ya, akhirnya gue menemukan sebuah konstruksi berpikirnya. Kesalahan kita berbangsa adalah ada di satu sisi ini gitu loh. Poinnya adalah kita tidak menerapkan Pancasila yang kafah. Kita nggak menerapkan pola dan sistem yang memang sudah dibuat atau sudah dirancang oleh para founding father negara kita ini. Contohnya gini misalnya ya. Ini penting banget teman-teman. Gue mau mencoba untuk menjelaskan apa yang gue rasakan dan apa yang gue pikirkan. Ini permasalahannya adalah dihilangnya kegiatan bermusyawarah kita. Ini udah hilang di bangsa kita. Kita selalu mengedepankan nilai-nilai voting, nilai-nilai individual per kepala dibanding rasa empati dan rasa kemusyawaratan kita gitu loh. Ini nggak bener. Seperti halnya kayak pemilihan calon pemimpin, baik itu di setiap tingkatan, mau di tingkatan nasional, pilpres, pilkada, tingkat 1 di provinsi, tingkat 2 di kabupaten, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun di RT RW pun semua udah melaksanakan hal-hal yang menurut gua ini nggak sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila. Kita ujung-ujungnya pakai voting. Per kepala dihargai 1 suara. Ini berbahaya teman-teman. Seperti halnya kayak Undang Dasar 45 yang asli, yang sebelum amandemen ini, kita menerapkan sistem yang menurut gua mungkin udah jauh lebih dekat dengan nilai-nilai moral Pancasila. Kita mengutamakan musyawarah dulu untuk mufakat, baru kita melaksanakan voting. Apabila itu udah mentok, nggak bisa terjadi kesepakatan atau kemufakatan di musyawarah tersebut. Terjadi banyak fragmen-fragmen, terjadi banyak sekali pertarungan, baik itu ide, gagasan. Kalau ide gagasan yang positif sih oke, fine ya. Tapi permasalahannya adalah terjadi saling menyerang, terjadi saling menyudutkan antara sosok yang pro A dan pro B dan pro C dan pro D. Ini ngerusak banget men. Gue jujur nggak ngerasa ini kayak ini titik kehancuran kita sebenarnya sebagai negara yang berdemokrasi. Buat gue pribadi, demokrasi gue rasa nggak cocok diterapkan di negara kita. Demokrasi yang seperti apa dulu ya? Kan kita kalau sama-sama kita pahami nih misalnya. Negara Amerika aja yang sudah jauh lebih lama berdemokrasi dibanding kita, itu pun proses pemilunya juga masih bikin berantem kanan kiri dan tercipta fragmen yang terus meruncing dan terus mengental sampai detik ini. Di Indonesia terjadinya fragmen-fragmen itu pun yang akhirnya diciptakan mungkin secara tidak sadar oleh para elit politik yang berdampak kepada perpecahan bangsa ini. Jadi nilai persatuan kita jadi tergerus karena adanya pemilihan pemimpin ini gitu loh. Ini para elit sadar nggak ya kira-kira? Yang korban ini rakyat loh. Bukan cuma rakyat, justru malah sistem kenegaraan kita dan bangsa kita yang menjadi korban. Kita terus saling menghujat, saling menyerang. Ada yang disudutkan balik. Ada yang bilang cebong kampret. Cebong kampret ini udah dari tahun sebelum pemilihan presiden sampai sekarang tuh masih dibahas aja. Dan fragmennya terus terjadi.
fragmen politik ini sampai ke grassroots. Pertarungannya ini buat gue nggak sehat banget gitu loh. Ada yang saling menyerang, mungkin saling melapor ke aparat. Yang satu ada timbul rasa ketidakpuasan. Kok giliran ini yang melapor, ini diproses. Ini melapor, ini nggak diproses. Begitupun sebaliknya. Ini jadinya timbul lagi adanya ketidakadilan yang terjadi di negara kita. Itu pun melanggar nilai Pancasila kita. Gue jujur sedih banget sebenarnya ya melihat kondisi bangsa kita yang seperti ini. Sampai Islam pun, agama yang memang notabene adalah agama mayoritas di bangsa ini, itu pun ikut terbelah, itu pun ikut terfragmen-fragmen dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada. Kalian ngerasain nggak apa yang gue rasain ini gitu loh? Gue sebenarnya merasakan ini udah jauh-jauh hari saat gue terus mencoba untuk merenungkan hal-hal tersebut. Gue merasakan nggak bisa terus dibiarkan begini aja. Ini sistem kita yang udah salah. Sistem bernegara kita yang salah. Yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila secara kafah. Teman-teman ada nggak kepikiran menurut kalian? Misalnya gini ya. Untuk orang-orang yang ingin menjadi kandidat ataupun calon kepala daerah, kepala negara, mungkin sampai ke tingkat kepala RT, ketua RT atau kepala RW. Dengar-dengar itu memang butuh budget besar buat menduduki jabatan tersebut. Kalau toh mereka akhirnya mengeluarkan budget-budget yang cukup besar buat menduduki jabatan tersebut, emang bisa balikin duitnya dari mana? Apa cukup dari gajinya atau dari tunjangan-tunjangannya? Memang sudah besar juga, tapi gue rasa itu nggak cukup. Misalnya gini, kayak kita butuh buat menjadi seorang, gue dengar malah ya, gue dengar untuk menjadi kepala desa di luar Jakarta aja, itu butuh dana yang katanya hampir 1 miliar buat jadi kepala desa. Gimana cara balikinnya? Dan itu akan tercipta terus fragmen-fragmennya di saat misalnya kayak suami dan istri aja berbeda pandangan, berbeda pilihan politik, ujung-ujungnya sama terus tuh. Mungkin kalian udah pernah banyak dengar berita ya. Ada yang juga suami istri bertengkar, rumah tangganya pun jadi hancur gara-gara cuma masalah berbeda pandangan, berbeda pilihan terhadap politik. Kira-kira bisa nggak ya misalnya kayak Indonesia menerapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan betul-betul menerapkan konsep negara yang berpancasila ini? Kembalikanlah misalnya untuk memilih seorang pemimpin kita bermusyawarah. Ada keterwakilan di situ yang akhirnya memilih secara objektif siapa pemimpinnya nanti yang akan memimpin wilayahnya ataupun cakupannya. Sedih gue sebenarnya melihat kondisi ini. Sekarang ya ini bukan rahasia umum lagi, money politik banyak sekali terjadi di beberapa daerah. Saat ini kita menjelang pilkada nih kan, tanggal 9 Desember ini. Nah, gue yakin teman-teman kalau ada pengalaman yang melihat kondisi ada money politik lah dan macam-macam itu di daerah kalian masing-masing, coba kalian tulis di kolom komentar deh. Karena ini kejadian memang ada yang membagikan ya apapun itulah intinya untuk bisa ngambil suaranya untuk memilih kandidatnya. Jadi suara cuma dihargai dari nilai-nilai uangnya juga nggak gitu besar palingan juga. Gue sedih melihat ini. Resiko ini besar banget buat anak cucu kita nanti. Nggak harus kok sebenarnya kita ngikutin pola-pola kayak negara-negara modern seperti Amerika. Karena Indonesia punya budaya sendiri. Indonesia punya gaya yang sangat khas di mata dunia. Kita selalu dikenal bisa bermusyawarah. Kalau di Minangkabau, di kampung gue sendiri yang gue tahu kan kita punya nyinyik mama, ada keterwakilannya, orang-orang yang betul-betul mempunyai suatu pandangan yang lebih luas mungkin dibanding anak-anak atau orang-orang yang dipimpinnya itu. Akhirnya mereka memilihlah siapa yang akan dijadikan pemimpin di wilayah itu gitu kan. Atau dijadikan sebuah
panutan. Dan itu banyak juga di daerah-daerah lain, daerah-daerah di luar Sumatera pun banyak yang membuat atau yang sudah ada konsep keterwakilan itu. Karena nggak adil buat gua suara seorang pemabuk ataupun suara seorang jahat itu sama dengan suara seorang ulama atau suara seorang kiai atau suara seorang doktor atau profesor untuk menentukan seorang calon pemimpinnya. Buat gue itu nggak adil. Bagaimana tanggapan kalian? Ya kalian mungkin berbeda pandangan sama gue, silakan. Tapi inilah yang sangat gue rasakan di negara kita. Pertarungan politik makin memanas, apalagi di masa pilkada ini gitu loh. Nanti sebentar lagi juga ada pilkada lagi, lalu ada pilpres lagi mungkin 2024 yang makin akan berseterunya lebih kenceng lagi. Di daerah-daerah juga mungkin pertarungan kepala desa aja bisa bikin gontok-gontokan, bisa bikin lempar-lemparan. Ini ngaco nih. Ini harus jadi perhatian khusus para elit bangsa. Kalau enggak saling serang begini, saling tuding gini, saling lapor gini, saling main dari belakang untuk menghancurkan lawan politik. Ini ngaco nih men. Teman-teman coba tulis komentar kalian di bawah. Kalau emang ini bermanfaat dan kalau kalian setuju dengan pandangan gue, yuk bagiin video ini ke semua sosial media kita semua. Facebook, WhatsApp group, dan lain-lain. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.